Bakauni dalam rangka silaturahmi aja bacakan bahasa lagunya Baba dengan kawan kita, tokoh kita yang sering melestarikan budaya Lampung. Bang Haja Muda. Yongking. Mata nih. Wah. Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Bakahuni, Pak Roni, yang saya hormati dan saya cintai, ibu-ibu pengurus PAC, pengurus stunting Sri Kandi Kecamatan Bakahuni yang hari ini cantik semua. Apa karena udah joget? Apa karena joget sama Pak Jengisan tadi ya? Jadi jadi kita kemari ini nggak ada asbab, cuman kita silaturahim karena silaturahmi itu manjangin umur, betul ibu ya. Terus kemudian menyehatkan badan, terus kemudian memperbanyak rezeki, itu kata ustaz-ustaz. Tapi yang pasti silaturahmi itu tujuannya membahagiakan atau saling membahagiakan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nggak bahagia berkumpul di sini, saya rasa kita mau silaturahmi lagi nanti biar teman-teman bahagia. Sering-sering aja. Ya, jadi bersama saya hadir ke Bakau ini dengan sebetulnya nggak lengkap aman. Kalau kita lengkap penuh di sini udah kayak hajatan. Jadi memang pengurus-pengurus inti aja. Ada Pak Sekretaris DPJ Pak Suendra. Ya tepuk tangan boleh, orangnya emang ganteng. Kebetulan Pak Suendra ini adalah anggota DPRD fraksi Partai Demokrat wilayah pemilihan Ketibung. Jadi kalau ibu-ibu misalnya kehujanan kesasar di Ketibung, tinggal cari rumah Pak Suendra. Kalian makan. Nah, pulangnya bisa minta sangu, namanya mah Dewan ya kan. Amin. Kemudian ada juga Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Pak Jengisan. Udah tahu ya, yang tadi nyanyi lagu dangdut tadi. Kebetulan beliau juga anggota DPRD, ketua fraksi Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi ini orang dua anggota dewan semua. Yang sebelah kanan saya ini mendekati. Ya. Ada juga wakil ketua. Ini sebelah kanan saya Pak Ketut. Pak Ketut ini senior kita. Jadi saya belum di Demokrat, beliau udah di Demokrat.
Beliau anggota DPRD 2 kali. Dari Dapil Bakahuni Penengahan, iya, Ketapang, Seragi. Nah ini Pak Ketut ini kebetulan rumahnya di Ketapang. Jadi kalau ibu-ibu main ke Ketapang kesasar, cari Pak Ketut yang Demokrat itu. Gitu. Pulangnya boleh minta salam sama beliau. Iya. Kebetulan beliau ini sekarang baru panen bawang. Selanjutnya saya juga bawa bendahara tadi, mana bendahara saya tadi ya? Nah itu tuh, nah ini bendahara DPC Partai Demokrat, Ibu Perali Dialis. Kalau ibu-ibu mampir ke Kalianda, ya, terus ketemu bakso paling enak se-Kalianda, nah itu punya ibu. Ya. Katanya kalau orang Demokrat diskonnya 50%. Iya. Kalau gratis 2 hari tutup dia. Karena kita kebanyakan kan orang Demokrat. Nah, ini orangnya boleh hitam, tapi kecamatan kereta api. Ya, biar hitam banyak yang menanti. Namanya Teddy, berdiri gitu. Nah, Teddy ini pengurus DPC yang penugasannya di Palas, karena kebetulan dia orang Palas. Kampung apa ya? Mekar Mulia. Jadi kalau ibu-ibu Sri Kandi bakau kesasar sampai Mekar Mulia Palas, ingetin ada Teddy di situ. Ya kan? Jangan sampai diculik om-om nakal. Kita ini rame ya ibu-ibu ya. Jadi nggak usah takut, suarakan aja kebenaran. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya itu pengagum Rocky Gerung. Warga bahwa kata Rocky Gerung, apa dia bilang ibu? Kata Rocky Gerung, yang namanya harapan itu bisa diwujudkan kalau ada perubahan. Gak mungkin kita bisa berubah kalau, gak mungkin kita boleh punya harapan kalau nggak ada perubahan. Saya misalnya pengen punya motor, tapi saya tidur aja di rumah, nggak mungkin saya dapat motor, betul? Tapi karena saya berubah, nggak mungkin, saya nggak mau tidur lagi lah, saya mau kerja. Nah besok-besok karena perubahan yang saya lakukan, saya bisa beli motor, betul? Jadi kalau seandainya di depan rumah ibu-ibu jalannya masih rusak apa enggak jalan di depan rumah ibu-ibu? Minimal satu desa pasti banyak yang rusak, betul? Ibu-ibu boleh tanya sama anggota dewan yang udah duduk hari ini. Ini kayak dalam 2 ini besok apes nih banyak yang tanya. Karena kemana-mana saya suruh ngomong itu. Tanyakan sama anggota dewan yang terpilih hari ini, Anda sudah melakukan apa? Oke ibu-ibu? Ditanyakan sama ibu-ibu, Anda sudah melakukan apa? Oke? Oke. Negara ini kayak rumah tangga bu, kayak di rumah kita ini. Ada uang untuk bayar handphone, ada uang untuk bayar sekolah, ada uang untuk bayar make up. Hah? Ya. Ya kan make up, salon, ada biaya salon. Sama negara kayak gitu bu. Nah kalau punya anak yang pinter ngerayu, ibu-ibu punya anak semua kan? Mama, wah ini dong, bla 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 itu bla 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 bla. Akhirnya duit kita ke anak kita itu, betul bu ya? Itu udah dewan juga gitu bu. Kalau dewannya nggak pernah ngomong di dewan, di DPR, nggak pernah minta, nggak pernah mengajukan, maka Bakauhuni ini nggak ada program yang masuk. Kita ketinggalan. Jadi tugas ibu-ibu besok-besok ngerumpi. Kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia itu yang dewan kemarin dari sini siapa ya? A, B, C, D, E, F misalnya. Ada 5, ada 6 memang. Beli ya? Ada 6. Diobrolin. Nah, terus orang itu jadi dewan ngapain ya? Kan kita ini bayar pajak loh. Ibu-ibu makan nasi tadi itu udah ada pajaknya. Beli ikan udah ada pajaknya. Semua ada pajaknya kita ini bu. Gitu loh. Pajak ini dikumpulin negara untuk ngegaji Pak Soehendra, ngegaji Pak Jengis. Terus kerjaan mereka apa? Makan gaji doang. Enak amat gitu loh. Ini di sini loh kalau dalam 2 ini bagus kerjanya. Kalau Demokrat bagus semua insya Allah. Jadi
So, tugas ibu-ibu mempertanyakan itu. Berani? Berani nggak? Karena Pak Roni nggak bisa jadi dewan kalau nggak ada yang namanya berubah itu dari Pak A misalnya atau Pak X jadi Pak Roni itu namanya kalau dia Pak X lagi yang jadi berubah apa enggak? Jadi besok itu mulai besok ibu di warung sembari ngerumpi ya kan ibu-ibu ini suka ngerumpi toh. Nah, bicarakan soal perubahan ya harus ada perubahan dan perubahan itu hanya bisa diwujudkan dengan kita mengkritik kebijakan kekuasaan. Kalau di Lampung Selatan bupati itu kita kritik, dewan-dewan ini kita kritik, kerja lu ngapain aja itu boleh bu, ini alam demokrasi. Jangankan kelurahan, jadi nggak usah takut. Oke? Jadi kita nggak ada takut, tapi juga nggak boleh terlalu berani kan, mentang-mentang, wih tenang aja, pasukan Ketapang beli ketut bisa kirim orang, nggak ajak berantem terus, biar pala ya kan. Jadi nggak usah takut, nggak usah sanksi, kita ini satu keluarga besar. Ya untuk ibu yang di Bakau ya, saya tahu lah Bakau ini mungkin beberapa kali pemilu ini Demokrat rendah perolehan suaranya. Saya tahu itu. Kenapa? Setelah saya pikir-pikir, karena ibu-ibu belum gabung di Demokrat, ya kan? Ibu-ibu tahun 2019 sudah gabung Demokrat belum? Belum kan? Belum. Ya itulah, itu makanya suaranya dikit. Tapi gara-gara ibu-ibu gabung, saya yakin 2024 suara Partai Demokrat akan meningkat. Kenapa kami berkunjung? Karena kami mau silaturahmi. Oke? Meyakinkan ibu-ibu bahwa ibu-ibu itu nggak sendirian. Ada kami semua yang akan bersama ibu-ibu. Kita ini bersaudara. Bersaudara dalam satu organisasi partaian namanya Partai. Jadi saya baca di Facebook, terus terang aja, Bu Ketua PAC, Bu kalau di Facebooknya ya Wilwajeng, saya baca ini kok apa namanya curhat di Facebook. Ya Bu ya, saya baca ini kenapa gitu. Jadi saya tahu ini pasti ada sesuatu gitu di Bakauheni. Ya kan gitu. Ya ada sesuatu yang mungkin ibu-ibu diinsinuasi disindir-sindir Demokrat. Lanjutkan. Jadi makanya saya bilang teman-teman DPC, kita main-mainlah ke ibu-ibu Trigandi Bakauheni ya kan. Kita tunjukin bahwa kita ini juga rame. Gitu. Kalau seandainya dibolehin ya kita nanti boleh juga kita ratusan orang datang ke sini kan. Tapi nanti yang repot Bu Wilwajeng ya juga ya. Tapi saya pastikan bahwa kita ada agenda ke sini nanti bareng Andika Kangen Band. Jadi kita punya program itu nanti di semua kecamatan kita akan curhat bareng Andika Kangen Band. Kebetulan Andika Kangen Band itu wakil ketua 1 di DPC Partai Demokrat. Jadi kita punya artis Bu, keren juga ya kan. Nah nanti kita pastikan kita datang, kita buat orang-orang yang nyinyir sama ibu-ibu sekalian di sini jadi pengen gabung juga sama Partai Demokrat. Percaya aja yang nyinyirin ibu-ibu sekalian sebetulnya mereka itu iri. Sebetulnya iri. Mau gabung, udah ada Bu Susan misalnya juga, ya kalau ada Bu Santi misalnya gitu. Sebetulnya mereka pengen gitu. Cuman mungkin Bang Roninya kurang senyum sama mereka. Ya jadi saya kira mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut. Nanti kalau kita ada acara di Ketapang berangkat ya Bu. Tetap ikut ya. Nanti di Seragi kita tempat Kodri bisa kumpul ya. Minimal yang dapil-dapil sini kompak lah. Jadi ada si Maxi ini walaupun dia caleg dari sini juga kelak kemudian ketika pertarungan ada persaingan, tapi sebetulnya nggak bersaing karena
sama apa beda wilayah kerjanya. Ada Beli Ketut juga nyalon dari sini juga, ada Bang Roni, ada Bang Rudi. Nah, bayangin 4 caleg bisa kumpul bareng ini, aneh nggak kira-kira? Di kita biasa aja, di tempat lain masih gigit-gigitan Bu. Di tempat lain masih gigit-gigitan, antar caleg itu segigit-gigitan gitu loh. Jadi kalau kita di sini enggak, kita bangun karena sebenarnya kita pengen perubahan, kita pengen perbaikan, kita pengen Demokrat menang lagi, kita pengen kebijakan PSBY bisa hadir lagi di tengah-tengah kita. Betul? Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kapan waktu kalau ibu-ibu ke Karang, saya kebetulan tinggalnya di Karang, mampir ya kan. Mudah-mudahan begitu ibu-ibu mampir, di samping saya ada Beli Ketut, jadi ada sangu-sangu ya kan. Izin Pak Ketua, di mana Karangnya Pak Ketua? Bu, Bang Roni kan udah pernah. Boleh, boleh. Iya, nanti mampir. Udah dong. Mohon juga. Saya ini lupaan orangnya. Saking saya ini sayang sama pasukan saya gitu loh. Iya, saya ini namanya NG. Mak jelas. Mak jelas. Mak jelas. NG. Nama saya ini, saya belum kenalan ya Bu ya. Iya, nama saya Muhammad Junaidi. Iya, biar yang ngejahitnya males. Iya. Jadi saya pernah tanya sama ibu saya, Bu, kok nama saya nggak diganti Robert sih waktu lahir? Gitu. Ternyata Junaidi itu nama yang bagus, Bu. Saya baru tahu. Jadi Junaidi itu kalau bahasa Arabnya tentara, pasukan gitu, tentara, ya kan? Kalau di Indonesia Jin dan Jun. Jadi tentara gitu loh. Saya waktu SD saya sempet, kok nama saya Junaidi sih Bu, kenapa nggak Robert gitu ya kan? Kata ibu saya, Junaidi itu, ibu saya pengen saya kayak Junaidi Al-Baghdadi itu. Apa kalau kita, kalau kita, ini ibu-ibu semua sih ya jarang pikiran ya. Kalau kita, tawasulan itu ada kita kirim-kirim ke Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Emak saya pengen kayak gitu, jadinya kayak gini tapi kan. Ya, sebetulnya sedih juga saya. Bukannya jadi ustadz malah jadi, ya. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, bagus juga dikasih nama Junaidi. Ya. Kalau punya anak lagi, maksudnya ada punya cucu. Cucu. Jadi saya ini ketua DPC Partai Demokrat yang baru. Jadi saya baru 7 bulan ya. Nah, baru 7 bulan saya jadi ketua DPC. Tapi dalam 7 bulan ini saudara saya sudah nambah jadi 12.300. Ya walaupun baru, saya ini kan suka silaturahim. Nah, nanti 2024 saya mau nyalur lagi. Itu juga kalau ibu-ibu mau dukung saya. Yang nggak dukung saya doain lama umrohnya. Yang dukung saya doain cepet-cepet pergi umroh. Jadi nanti saya, Yan, Maxi dan kawan-kawan yang lain ke bawah. Di sini mungkin nanti saya sama Bang Roni. Kan nggak semua dusun juga Bang Roni punya kawan toh. Nanti bisa jadi sama Beli Ketut gitu kan. Tapi saya harapin mudah-mudahan Bang Roni bisa duduk jadi anggota DPRD di tahun lain. Mudah-mudahan nggak lama lagi peta berubah, beliau bisa jadi anggota DPRD. Kalau jadi lurah lagi masih cocok nggak Bu? Masih cocok nggak jadi kepala kampung lagi? Lebih cocok jadi dewan apa jadi lurah? Jadi dewan apa jadi lurah? Ya kalau beliau mau dijadiin dewan, maka mulai hari ini pulang nanti ibu-ibu itu tugasnya ngerumpi. Apa bahasa Lampungnya ngumpok. Ya, itu aja tugasnya. Ngasih tahu bahwa
Yang dari sini kan bakal jadi. Ibu-ibu pilih dewan buat apa? Saya tanya dulu. Ayo. 2019 nyoblos semua nggak? Nyoblos nggak? Nyoblos nggak? Oke, yang dicoblos jadi apa nggak? Jadi. Nah, tekad untuk memenangkan Pak Roni. Ini timnya Pak Roni semua kan? Iya. Saya nggak nyebutin beli ketut ya, karena ibu-ibu pasti susah memilih beli ketut yang kejauhan. Atau Pak Rudi Risdian dia kejauhan, atau Maxi dia kejauhan. Tapi fokus saja dengan Pak Roni dan partai. Kalau ketemu mbah-mbah yang nggak mungkin nyari nama, misalnya nyari nama Ronin di Kironiki, dia lupa huruf R sama L, suruh coblos partai, gambarnya aja, tetap juga suaranya nanti akan kembali kepada yang suara terbanyak tadi, gitu loh. Jadi kalau saran saya, kalau yang agak mbah-mbah disuruh coblos gambar partai, kalau yang apa? Yang masih muda-muda kayak ibu-ibu ini masih cantik-cantik ini suruh nyoblos nama ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesetiaan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang kita hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan, Haji Muhammad Junedi Sarjana Hukum. Yang kita hormati seluruh kepengurusan, DPC, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua 1, dan bagian lain. Yang kita hormati para Serikandi Kecamatan Bakauheni, dan secara umum masyarakat yang ada di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Perkenalkan, nama saya Suhendra, saya bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ketimbung, Lampung Selatan. Alhamdulillah sampai hari ini dan 2024 Agustus, saya salah satu anggota fraksi Demokrat yang masih menggemban tanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di Lampung Selatan. Jadi sebetulnya tadi ada ibu bapak yang ingin saya sampaikan, juga sudah banyak ketua ini yang sudah sampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan pada intinya saja bahwa saya mewakili Partai Demokrat Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Pusat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di kediaman, kalau sapa akrabnya Bang Roni. Secara kebetulan beliau adalah insya Allah salah satu calon dari Partai Demokrat di Dapil Bakauheni. Jadi secara garis besar juga Bapak Ibu saya sampaikan bahwa politik yang baik itu adalah politik yang tidak membatasi. Politik yang baik itu adalah politik yang tidak menjelek-jelekkan partai lain. Karena pada prinsipnya politik itu Bapak Ibu adalah bagaimana kita bersama-sama menyatukan pemikiran, tenaga kita untuk menyelamatkan bangsa kita. Ya. Nah, jadi ini karena ngomongnya dari mic, jadi di ujung sampai nyampe. Jadi itulah kalau saya Bapak Ibu. Jadi yang namanya kita merasa takut, kata ketua tadi, apa kita menzolimi orang lain. Kalau kita merugikan orang lain, boleh kita merasa takut karena kita salah. Lah kalau berpartai ini Bu, itu hak seluruh masyarakat Indonesia yang sudah diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi bebas selama memang partai itu diakui oleh negara Republik Indonesia. Yang tidak boleh itu Ibu berkumpul ngomongin partai organisasi yang tidak jelas. Apalagi kumpul-kumpul besok kita bakar rumah itu ya, atau besok kita bunuh orang itu tidak boleh, ya kan? Karena hak berpolitik itu Ibu sebelum adanya kita di sini memang sudah tumbuh dan hidup jauh sebelum sekarang. Jadi nggak boleh, negara ini negara hukum. Yang mau menang boleh menang, yang kalah pun diterima. Tapi menangnya Anda harus dengan cara yang baik. Karena Demokrat
Dari pertama dibentuk dua periode Pak SBY jadi presiden itu, jadi presiden bukan karena uang. Bapak Ibu ingat ya, zamannya Pak SBY jadi presiden, ingat gak? Ingat ya? Ingat apa enggak? Nah, Pak SBY kemarin Bapak Ibu jadi presiden bukan karena uang, tapi karena memang sudah waktunya. Dan memang jelas program-programnya. Dan jadi sekarang saya tidak lagi perlu berbicara bahwa yang sekarang seperti apa, kemarin seperti apa, harapan ke depan untuk apa kita ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu kumpul dalam suatu organisasi atau berpartai tidak punya tujuan, itu salah. Karena saya meyakini adanya Bapak Ibu di sini sekarang di kediaman Pak Saroni karena punya tujuan ke depan. Saya Bapak Ibu di mana tempat selalu berbicara bahwa Bapak Ibu kita ini hidup memiliki arahan ke depan. Artinya yang kecil menjadi besar, setelah itu dewasa, akan menempuh hidup barunya itu berkeluarga, memiliki anak. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu ingin masa depan anaknya baik atau enggak? Nah, kalau ingin masa depan anak-anak kita baik, kita yang harus berusaha menciptakan kebaikan itu. Ya. Nanti Bapak Ibu generasi ini akan tetap berjalan. Setelah anak kita nanti dia akan berkeluarga lagi. Nah, kita akan mewariskan hal-hal yang baik terhadap keluarga kita. Itu dulu yang utama. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih lagi bahwa Partai Demokrat sekarang ini memang sudah waktunya. Dan kita tidak mengatakan bahwa partai yang sekarang berkuasa itu tidak baik, tidak. Tapi kalau prinsipnya masyarakat itu menuntut hal yang lebih baik lagi, itu tidak salah. Dan Bapak Ibu Sri Kandi ada di Demokrat hari ini, itu pun tidak salah. Tepuk tangan dong. Tadi sebelum makan joget-joget, makan ngantuk. Nah, supaya tidak ngantuk, maka saya diminta berdiri. Dan sekali lagi saya minta Bapak Ibu untuk tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Roni beserta Bapak Ibu semua yang sudah membuat acara yang luar biasa. Acara ini adalah acara internal, ya, acara internal supaya satu sama lain kita saling kenal. Nah, saya hanya sedikit bercerita. Dulu tahun 2003 pada saat saya mendirikan, pada saat saya Pak Sosi juga kawan-kawan yang senior yang dulu ini mendirikan Partai Demokrat di Lampung Selatan. Pada saat kita masang bendera itu dicemooh Bapak Ibu. Ah, partai apa ini? Jadi kita pasang hari ini, besok dicopot. Pasang hari ini, sore dicopot. Itu zaman tahun 2003. Siapa yang menyangka kemudian berikutnya partai ini menjadi partai yang luar biasa besar? Siapa yang menyangka? Nah, hari ini juga sama. Saya mengulas juga cerita. Pada saat dulu saya pernah nyalon di dapil sini juga, saya ketemu sama Pak Kadus, Pak Suryana ya. Saya datang sama beliau dan beliau bantu saya, dukung saya. Nggak ada tuh larangan dari aparatur desa untuk tidak dukung saya. Kenapa? Karena Pak Roni memahami apa yang disebut dengan demokrasi berpolitik. Dia tidak pernah ngelarang kadusnya untuk dukung saya. Padahal saya tahu beliau ini duluan Golkar. Pak Iwan Setiawan itu dulu ini dia juga aparatur desa juga RT. Dia dukung saya juga, padahal beliau ini duluan Golkar. Dia paham betul yang namanya demokrasi. Jadi kalau ada Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu, di dusun, di RT Bapak Ibu katakanlah punya pilihan Partai Demokrat tapi dilarang. Yang larang itu pikniknya kurang jauh. Dan saya yakin tidak ada lagi yang larang-larang. Yang 2003 itu sudah selesai. Sekarang ini 2024 ke depan, ini tidak ada lagi yang namanya melarang. Apalagi ada panwas dan sebagainya. Udahlah. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Jadi tetap Ibu kuat tekadnya untuk tetap bersama Partai Demokrat. Ya, Bapak Ibu ya, untuk tetap kuat bersama Partai Demokrat. Saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu tepuk tangannya jangan malu-malu. Saya sekali lagi tegaskan, kalau Bapak Ibu ingin perubahan di Desa Bakahuni,
dan Kecamatan Bakahuni, sudah benar Bapak Ibu berada di Partai Demokrat bersama Pak Roni. Yang sekali lagi saya katakan sudah benar Ibu berada di Partai Demokrat bersama Pak Roni. Jangan tengok kanan kiri. Kalau Bapak Ibu ingin perubahan, ingin sesuatu yang lebih baik di Bakahuni, saya katakan sekali lagi sudah benar. Siap? Nah Bapak Ibu, barangkali singkat saja sambutan saya. Saya hanya menekankan bahwa jangan khawatir. Jangan khawatir bahwa Bapak Ibu ini sudah tepat di Demokrat. Jangan khawatir, ya. Kita semua ini adalah tim. Kita semua ini adalah satu keluarga untuk Partai Demokrat di Lampung Selatan. Jadi sekali lagi, kalaupun ada katakanlah misalnya larangan, intimidasi dan sebagainya, saya pikir ini dikesampingkan, ya. Itu tidak ada. Itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya ketakutan karena Pak Roni bentar lagi 2024 jadi anggota DPRD itu. Kalau tidak takut tidak mungkin ada begitu. Betul nggak? Kalau tidak takut tidak mungkin ada seperti itu. Maka kenapa Bapak Ibu katakanlah saya mendengar ada intimidasi dan sebagainya? Kenapa? Karena ada ketakutan kalau Pak Roni ini jadi. Maka untuk itu kuatkan, kalau memang niatnya untuk menjadikan Pak Roni, kuatkan. Jadi jangan gentar, walaupun ada bisik sana bisik sini, ada bagi ini bagi itu, tidak usah khawatir. Ya, 2024 kita buktikan bahwa Demokrat di Desa Bakahuni ini paling tinggi suaranya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa ya? Udah ngomong semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ngapain ngomongin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan diri saya. Mungkin sudah banyak yang kenalin saya, terutama Bu Pera yang cantik ini. Nama saya adalah Jengis Khan Hekal dari Kalenda, asli dari Desa Pematang yang sekarang tinggal di Desa Keraton. Saya lebih junior dari Pak Ketut. Pak Ketut senior saya. Saya 2 periode dari tahun 2014 kemudian tahun 2019. Alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat. Benar kata Pak Ketut tadi itu bahwa kita memang dalam politik ini kadang-kadang tetangga sebelah kadang-kadang benci dengan kita. Ya. Tapi kita tidak ambil peduli. Yang penting bagaimana tekad kita untuk membesarkan partai dan kita nyalon harus jadi. Itu intinya, harus jadi. Tapi harus jadi ini, terutama Pak Saroni, harus didukung ibu-ibu. Ibu-ibu, dukung kan Pak Saroni? Yang benar. Nanti pas hari hanya wani piro. Kan terok itu. Ya, kita jangan memikirkan wani piro dulu. Saya sependapat dengan Pak Hendra, sependapat dengan Ketua, sependapat dengan Pak Ketut, bagaimana Desa Bakahuni khususnya di Dusun Wai Apus ini bisa maju berkat Pak Saroni apabila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Setuju tidak? Ya, benar. Gak wani piro kan? Ya, percaya saya. Percaya khususnya di Dusun Wai Apus ini tidak ada namanya wani piro. Yang penting pesan Pak Saroni baik-baik aja sama ibu. Ya. Itu Pak Saroni ya. Kemudian ibu sekalian, sekarang ini kita Partai Demokrat ini ya, alhamdulillah syukur Pak Anies dengan Pak AHY
mudah-mudahan kita doakan menjadi pasangan untuk menjadi presiden wakil presiden. Amin ya Allah, amin. Kalau jadi Pak Anies dengan Pak Ahy, ya kita mudah menjualnya. Ya, pilih presiden Demokrat, Anies, Ahy, udah segitu aja. Saya yakin, walaupun memang daerah-daerah tertentu masih ada militan dengan partai-partai lain. Tapi kita percaya. Sebab Demokrat ini mau perubahan. Jangan gini-gini terus, ya. Saya percaya dengan Pak Saroni, dengan Pak Ketur, khususnya Dapil 7 ya. Dapil 3, mudah-mudahan Dapil 3 ini kita mendapatkan 3 kursi. Kita doakan. Ya. Pak Saroni jadi, Pak Ketut jadi, kemudian Pak Kodri atau istri Pak Kodri, Pak Rudi juga jadi di situ. Ada misi, semuanya dia lah. Demokrat semua. Berapa kursi sini? 7 kursi, 8 kursi itu kalau punya Demokrat, Bakahuni punya kita, bukan punya pusat, punya kita. Percayalah, kalau 7 kursi punya kita, ya kita hadang nanti seluruh DPR kita hadang kalau mau nyebrang, kalau nggak bangun Bakahuni itu, ya nggak? Iya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan malaikat lewat dikabulkan 7 kursi. Amin. Ya mungkin itu aja, kayaknya ibu-ibu tuh udah bosan lihatnya. Iya. Baik bapak tuh ngoceh aja. Amplopnya mana terakhir kan? Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Hidup Demokrat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambutan ini sambutan apa? Ada tambahan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya nggak ada yang mau saya sampaikan karena sudah disampaikan semua. Saya hanya mau meminta izin mau balik duluan dikarenakan pamanda saya meninggal dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Roni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar, saya tadi nggak tahu kalau di sini ada panwas kelurahan. Nah, Pak, sama namanya Pak? Pak Iwan. Jadi tenang aja ibu-ibu. Karena kalau ada panwas ini kita merasa tenang, nyaman. Karena besok-besok kalau ada yang ada yang bagi-bagi duit, terus kemudian kita nggak bisa bagi duit, lapor sama panwas. Itu urusan panwas. Jadi ada panwas ini kita tenang. Ternyata panwas ini saudara kita juga. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Kalau kita boleh melanggar, yang lain jangan. Jadi karena Maxi mau pulang, kita sama-sama berdoa sebentar untuk pamandannya. Kirim Fatihah aja, ya kan? Siapa namanya Dinda? Faisal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ruh ila arwah khususon Faisal binti Al-Fatihah. Iya karena iya karena sa'iri syaratul mustaqim syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya barusan ya. Kita
Petani jabuyang pantun tiram di mani upapang dan miwang niku sayang katumbut idang bingung emakmu maku mulang. Ini maknya jadi TKI ini maknya. Upapang sedetak tumbai zaman niku muli pengaruh penabah hati bilang niku muli pengaruh penabah hati bilang anakku sayang. Jadi ini ceritanya emaknya jadi TKI, suaminya kesepian. Niku muli pengaruh penambah bilang anakku sayang. Gila bener lagunya. Ini lagu paling enak lagu ini. Oke, kita tampilkan. Beli ketut. Yang paling biasa nyanyi ini kalau nggak Bang Budi beli ketut. Ridho Roma. Hah? Ridho Roma.